Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekanku sekalian, muslimin ataupun muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya lah kita sebagai para pentasdik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan dan menjadikannya sebagai solusi kehidupan. Karena tidak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila diamalkan ianya akan menjadi solusi kehidupan. Sama ada kehidupan dalam berkeluarga, kehidupan dalam bekerja, kehidupan dalam bersosial dan lain sebagainya. Itulah fakta-fakta yang terdapat dalam sunnah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang akan kita bincangkan pada pagi hari ini adalah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan anak kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidaini ala waladihima. Wa fi riwayat ukhra jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Summa qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa ummuka. Qala summa man? Qala summa abuk. Itu antara 3 hadis, ya, yang sempat saya kutip, ya, sebagai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Mungkin Anda sekalian merasa, kenapa hidup saya ini susah? Cari kerja susah, urus anak susah, berdepan dengan manusia pun susah, macam sempit je dadanya, macam tak tentu arah saja. Mengapa hidup aku juga susah? Padahal aku sudah memiliki kereta, padahal aku juga sudah memiliki anak, punya suami,
ya, punya rumah, punya segala-galanya, macam tidak ada ketenangan dalam hidup. Atau mengapa aku ini kalau setiap menjalankan urusan tidak ada satu bentuk kemudahan, atau mungkin pekerjaan saya dimudahkan tapi hatiku tidak tenang. Aku berusaha untuk membaca Al-Quran, aku udah baca. Aku berusaha untuk bersedekah, sudah aku bersedekah. Aku sudah berusaha untuk melakukan apa yang terbaik. Tapi mengapa aku menjalani kehidupan ini macam rasa berseorangan, rasa macam tidak selesa hati, macam orang nampak aku ini punya segalanya, orang macam nampak aku ini bahagia, tapi orang yang nampak itu tidak merasakan apa yang aku rasa. Ada apa ini sebetulnya? Ini kan problem sebetulnya. Pernah tak puan-puan atau tuan di situ merasakan situasi seperti ini? Ya. Jika ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, jika ingin hati kita ditentramkan oleh Allah, jika ingin kita memiliki kebahagiaan ya dalam hidup kita, coba kembalilah, lihatlah, koreksilah apa yang sudah kita lakukan kepada ibu bapak kita. Karena jalannya kemudahan urusan kita antara lainnya juga dipengaruhi oleh keredaan ibu bapak kita, oleh doa ibu bapak kita. Mungkin kita kena cek balik, adakah kita selama hidup ini merasa berani dengan mak ayah kita karena kita sudah berkerjaya dan mak ayah kita sudah ada pada posisi yang sudah berumur, lalu mak kita rasa tak selesa dengan kita, nak cakap pun serba susah, nak cakap pun mak ayah kita macam segan nanti dimarah. Karena itu mak ayah kita kalau cakap kita sambil berjalan misalnya, karena takut dia nak meluahkan sesuatu berdepan face to face, tapi karena takut dia akan dihalang oleh anaknya, dia akan dikomplain oleh anaknya, maka kadang mak ayah kita meluahkan isi keinginan hatinya itu sambil berjalan begitu. Lalu semakin membuat anak itu atau kita sebagai anak itu macam tak suka. Pernah tak kita merasakan situasi seperti ini? Dan pernah tak ketika kita perlakukan mak ayah kita seperti itu, Allah susahkan kehidupan kita walaupun kita berkekayaan, tapi anak-anak kita amat susah dalam menyenangkan hati kita, amat susah dalam berbakti kepada kita. Pernah tak? Mengapa kita yang sudah kerap ya mengarahkan anak kita pergi universitas sekian, bagian agama-agama sekian, mengapa kita yang sudah banyak bersedekah, nak tolong orang, bantu orang, tapi hidup kita itu macam hampa? Ada perkara penting yang perlu Anda lihat, yaitu lihatlah apa perlakuan Anda kepada mak ayah. Apa yang Anda lakukan kepada mak ayah. Karena saya mendapati ramai orang tidak menyangka perkara ini, bahwa berbakti kepada ibu bapa itu adalah solusi untuk memudahkan segala ehwal kita. Karena Allah sendiri telah mengaitkan antara ya pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya dengan kebaktian seorang anak kepada ibu bapaknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, menetapkan dan tidak boleh diganggu lagi bahwa Allah lah yang akan disembah oleh hambanya, bahwa ibu bapa lah yang akan dibaktii oleh anak-anaknya. Ada hubungan, sehingga dari situlah ada hadis ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidaini. Baik, itu satu prolog ya puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Maka sekarang kita kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuknya ya. Pertama, hadis daripada Abdullah bin Umar ya. Saya melihat Abdullah bin Umar ini seorang anak yang gigih dalam berbakti kepada ayahnya. Masya Allah, luar biasa. Kalau Anda tengok kisah Abdullah bin Umar kepada Umar itu, Umar cakap walaupun nampak Abdullah bin Umar itu benar yang B, dia akan follow ayah dia. Dalam urusan dunia, dia akan follow ayahnya. Maksudnya, selagi tidak bertentangan dengan benda-benda
ukhrawi, dia akan sami'na wa ta'na. Ya, pernah diceritakan ya, Abdullah bin Umar ini mengembala unta-unta ya, dan tempat gembalaannya itu sama dengan kaum mukminin sekalian. Umar berusaha untuk tengok gembalaan kaum muslimin, dan Umar terkejut mendapati ada ternak yang gemuk-gemuk. Maka Umar bertanya, ternak siapakah ini? Ternak anakmu, kata kaum muslimin. Ini ternaknya Abdullah bin Umar. Dipanggillah Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, kenapa ternak-ternak kamu boleh gemuk, sedangkan ternak-ternak yang lain tak gemuk? Ya karena ternak saya bagi makan, maka gemuk. Ya, macam tak ada salah kan? Kata Umar, mustahil ternak orang lain tak gemuk, ternak kamu gemuk. Ya, iya, saya bagi makan. Oke, saya tak percaya perkara itu, maka engkau jual ternak kamu dan bagi duitnya ke Baitul Mal. Sami'na ya Amirul Mukminin. Dia kata, saya dengar dan saya akan buat. Sudah dijual ternaknya itu dan dikasih ke Baitul Mal. Sangat patuh kepada ayandanya. Sama ketika anaknya yang lain hendak dikawinkan kepada anak pemerah susu. Jika Umar mengatakan, kawinilah anak perempuan ini karena dia adalah sebaik-baik anak yang memiliki muraqabah. Kalau kamu tak mau juga, biar saya yang kawini dia. Anaknya mendengar dan dia sami'na. Saya dengar wahai ayah, saya akan kawini dia. Anak sekarang ada ke tak? Tak mau, saya sudah ada girlfriend lah ma. Nanti saya kalau tak sama-sama girlfriend saya akan bunuh diri. Susah hati kan? Mak dia, ayah dia sudah mengancam nak bunuh diri lagi. Oke, baik. Jadi itu Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan tentang hadis yang berkenaan tentang ibu bapa ya, tentang kebaktian kepada ibu bapa, di mana beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Kalau ikutkan terjemahannya, ridha Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa, dan keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa. Sebetulnya ketika kita menerjemahkan seperti itu, ditakutkan ada kekeliruan. Seolah-olahnya kalau kita terjemahkan seperti itu, kita akan mencari ridha ibu bapa kita demi untuk mendapatkan ridha Allah. Betul kan? Ya. Seolah-olah kalau dikatakan ridha Allah itu terletak pada ridha ibu bapa, maka bila mana ibu bapa kita ridha kat kita, Allah pasti ridha. Begitu kan? So saya tak heran kalau di antara perempuan akan mengalami suasana yang bermasalah. Perempuan akan rasa takut, kalau aku buat begini nanti ibu aku, mak aku kecil hati, nanti dia murka, nanti Allah pun murka. Selalu begitu kan? Ini masalah. Ini Anda berusaha untuk kembali pada hadis Nabi, tapi silap dalam memahami hadis Nabi. Saya yakin itu sudah menjadi majority pemahaman orang Malaysia, bahwa ketika dikatakan oleh seorang penceramah, redha Allah terletak pada redha ibu bapa, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa, maka kita bersegera untuk mencari redha ibu bapa, ya, untuk menghindari kemurkaan ibu bapa. Karena apa? Karena kalau kita mendapatkan redha ibu bapa kita, pasti Allah redha. Karena apa? Karena kalau kita sudah terkeluar daripada kemurkaan ibu bapa, kita pasti akan jauh daripada kemurkaan Allah. Ini silap. Yang betul bab apa Ustazah? Yang betul adalah bahwa ya, kita diminta untuk mencari keredaan ibu bapa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk menghindari kemurkaan ibu bapa yang kemurkaan mereka itu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolak ukurnya di sini adalah Allahnya dulu. Jika Allah redha, ya, dan ibu bapa itu redha dengan apa yang Allah redai, maka carilah redha ibu bapa yang berasaskan pada redha Allah taala. Demikian juga sebaliknya, jika kita misalnya ya ingin menghindari
kemurkaan ibu bapak, carilah atau hindarilah kemurkaan ibu bapak yang berasaskan pada apa jua yang Allah murkai. Ya, karena belum tentu ketika ibu bapak kita redha kat kita, Allah redha. Contoh, ibu bapak menginginkan kita untuk mencuri. Jika kita tolak keinginan itu, murka ke redha? Ibu bapak kita murka karena kita tak follow arahan dia untuk mencuri. Takkan dipukuli, kamu kena curi untuk bagi kita makan. Okey, bila kita tak mencuri, ibu bapak kita redha tak? Tak redha. Bila tak redha, adakah kita dapat kemurkaan Allah? Tengok. Bila ibu bapa kita murka kat kita lantaran kita tak mau mencuri, adakah Allah akan murka kat kita? Tidak kan? Tidak. Karena yang kita tak turuti itu perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena mencari. Mencari apa? Mencari keredaan Allah dengan sanggup menanggung kemurkaan manusia. Okey, tadi saya contohkan tadi ya, ibu bapa suruh kita misalnya mencuri tadi. Bila kita tak mencuri, ibu bapa murka, tapi Allah redha tak? Kita nak cari mana? Nak cari redha Allah ke? Nak cari redha manusia? Iaitu ibu bapa kita. Ketika dua clash, ketika keredaan ibu bapa tidak berpaksi pada keredaan Allah, tentu kita akan mengutamakan Allah. Dan disinilah letak permasalahan kaum Hawa, kaum wanita ketika sudah berkeluarga, ketika sudah punya suami. Saya contohkan di sini ya, ketika punya suami. Ustazah, saya selepas menghadiri seminar apa makna aku sebagai seorang wanita, saya sedar apa tugas prioriti saya. Tugas saya adalah haid, mengandung, melahirkan, menyusui selama 2 tahun pertama. Namun ketika aku bekerja di luar Ustazah, full time, dari pagi subuh ya, sudah hantar anak yang masih baby-baby itu ya, hantar ke nursery. Balik petang jam, saya sudah stres Ustazah, saya nak jumpa anak saya. Saya akhirnya ambilkan nursery anak saya dalam keadaan sudah tidur. Jadi pagi saya hantar dalam keadaan tidur, petang sampai malam ya ambil itu karena ngejam dekat jalan, itu dah tidur, saya letakkan balik. Saya tak sempat untuk bersemuka secara bersemuka atau berinteraksi secara fizikal dengan keceriaan anak-anak. Jadi saya macam stres, di mana saya tak tahu punca stres saya, tapi saya nak bagi tahulah di sini bahwa stres ini adalah karena fitrah menimpakan hukuman dalam jiwa anda karena anda melanggar aturan sebagai seorang wanita. Okey, akhirnya Ustazah, saya berbincang dengan suami dan suami sangat menyokong jika saya berhenti bekerja, dan sudah lama suami saya menginginkan saya bekerja. Namun karena suami saya menghargai privasi saya sebagai seorang anak, dan mak ayah saya begitu sangat bangga dengan saya karena saya disekolahkan tinggi-tinggi dan saya sebagai seorang profesional, sebagai orang korporat yang punya pekerjaan yang tinggi. Jadi suami saya diamlah. Tapi bila saya ajukan untuk berhenti, suami saya sangat menyokong. Cuma Ustazah, bila saya bagi tahu kepada mak ayah saya yang telah menyekolahkan saya dulu, ya, mereka tak terima dan mereka marah dan mereka mengancam jika saya berhenti kerja. Ini masalah bagi saya Ustazah. Jadi bila saya ingin kembali kepada Al-Quran, ternyata Al-Quran menyokong saya punya pilihan, yaitu saya berhenti kerja. Dalam masa yang sama, suami dulu yang masih kongsi nafkah dengan saya karena saya juga punya gaji besar, akhirnya suami saya pun berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih besar lagi supaya boleh menampung keperluan keluarga, anak-anak yang banyak begitu. Jadi suami saya setuju dengan apa yang saya lakukan, cuma ibu bapa tak setuju. Macam mana Ustazah? Saya merasa takut nanti orang tua saya kecil hati, terkilan, lalu doa yang tak baik-baik, lalu dia marah, bahkan dia tak nak datang ke rumah saya, dia bermuka masam, dia macam kecewa, menyesal menyekolahkan saya. Apakah ini bukan dikatakan sebagai bentuk kederhakaan anak? Bukankah ini dikira mak ayah itu telah murka dan kita akan dapat murka Allah? Kerana hadis Nabi mengatakan wasuhtullah fi suhtil walidain, bahwa kemurkaan Allah akan terletak pada kemurkaan ibu bapa. Inilah anda akan semakin terjebak dalam problem
ketika Anda sudah keluar daripada problem yang pertama menuju problem yang kedua, di saat Anda keliru dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nak bagi tahu, ya, jika sudah kita ikut skrip Al-Quran, maka jalankan dan sangguplah untuk menerima kemurkaan manusia. Kita anggap mak ayah kita sebagai manusia, ya kan? Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, barang siapa yang mencari redha manusia dan sanggup untuk menerima murka Allah, maka Allah akan menyerahkan dia kepada manusia yang dia cari redha. Contoh, saya sanggup untuk menanggung kemurkaan Allah demi untuk mencari redha manusia, maka Allah nanti akan serahkan saya pada manusia yang saya cari redhanya. Boleh tak manusia ini akan selesaikan urusan saya ketika di akhirat nanti? Barang siapa yang sanggup mencari redha manusia dan menahan untuk mendapatkan murka Allah, kelak di akhirat ketika dia mencari Allah sebagai al-wali, sebagai pelindung, Allah tak bagi tapi Allah arahkan seseorang ini kepada siapa redha yang dicarinya itu, yaitu manusia. Sebaliknya, barang siapa yang mencari redha Allah dan sanggup untuk menanggung murka manusia, kelak Allah akan menyerahkan urusan seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di akhirat settle urusan kita. Pertanyaannya hari ini adalah bagaimana cara kita untuk meraih kebahagiaan, untuk menyelesaikan masalah kita. Carilah ridha Allah, jangan cari ridha manusia. Termasuk di sini maknanya adalah carilah redha ibu bapak yang berasaskan pada redha Allah, kerana apabila kita mengaitkan redha mak ayah kita dengan redha Allah, hakikatnya kita bukan mencari redha mak ayah kita, tapi kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak para wanita yang mengirim pesan ke saya tentang situasi yang sama. Saya melihat sudah mulai ramai, ya, kalangan-kalangan wanita yang ditimpa stres, anxiety, ya, depresi terkait dengan masalah kerja, ya, di mana wanita sekarang sudah banyak mengidap penyakit-penyakit yang dulunya jarang diidapi oleh wanita zaman dahulu. Penyakit 3 serangkai lah, ya, kencing manis, darah tinggi, jantung, kemudian belum lagi dengan kansernya apa semua. So ini sebetulnya ada mengena dengan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, ketidakselesaan jiwanya ketika menyalahi ridha Allah Subhanahu wa taala, menyalahi skrip Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka di sini yang perlu saya tekankan adalah carilah redha ibu bapak kita yang berpaksikan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah, ya, dengan kemurkaan ibu bapak demi untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Anda mungkin kena menelan pahitnya kemurkaan mak ayah. Kemurkaan mak ayah itu sekejap. Coba tengok sirah para sahabat. Murkanya itu sekejap di awal-awal. Coba tengok sirah saya sendiri. Murkanya itu di awal-awal. Karena mungkin Allah belum bagi hidayah. Murka itu di awal-awal. Karena mak ayah itu tidak akan mungkin menaruh dendam abadan ilallah abad. Selama dan selama-lamanya. Tidak mungkin. Ya, mesti pada awal. Macam anggap je ketika mak ayah itu murka demi untuk mencari redha Allah, Anda itu menelan ubat yang pahit begitu, tapi kesannya itu di kemudian harinya. Oke, jadi carilah redha mak ayah yang berpaksikan pada redha Allah, ya, dan tinggalkanlah, ya, kemurkaan mak ayah jika kemurkaannya itu, ya, adalah tidak berpaksikan pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi di sini saya nak tekankan kita kena mencari ridha ibu bapak kita. Tapi ridhanya yang diridai oleh Allah. Ridallahi fi ridal walidaini. Maksudnya ridal walidaini ala asas ridallah. Ridhanya ibu bapak yang berasaskan pada ridha Allah, mari kita cari. Contohnya apa? Contohnya disebutkan dalam Al-Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-23-24. Kalau mak ayah kita sudah al-kibar, dah tua, ya,
kita pun sudah punya anak ya, mananya mak ayah tidak punya cucu begitu. Kita kena cari ridho ibu bapak kita supaya mereka tersenyum berdasarkan ayat tersebut. Kalau ayat tersebut bincang tentang masalah mak ayah kita disuruh berbakti, itu namanya Allah ridho kan. So di situ dikatakan oleh Prof. Salman Harun ada dua di situ. Pertama, kita kena memberikan perlindungan kepada mak ayah kita. Ya, coba tengok mak ayah kita sudah umur berapa dia? Al-kibar itu sudah mulai, mak ayah kita ada umur 50 ke atas, karena rata-rata umur mak ayah kita itu adalah umur manusia secara rata-rata itu dari 60 menuju 70. Di atas 70 itu amat jarang begitu. Jadi kalau kita tunggu mak ayah kita itu tua umur 60, tak lama kita nak berbakti kan, ujung-ujungnya 63 dah meninggal ya. Jadi maknanya dari 50 ke atas itu sudah dianggap tua, sebab umur 40 dianggap prasenja. So 50 sudah senja, 50 ke atas nak masuk 60 sudah senja, betul lah senja kan. Jadi kita kena beri perlindungan, maknanya perlindungan itu laksana seekor induk ayam yang dia mengepakkan sayapnya. Jadi terasa ibu bapak kita tuh hangat dalam belayan kasih sayang kita, laksana anak-anak ayam dalam dekapan induk ayam begitu. Kalau ada yang mengusik mak ayah kita segera melindunginya. Macam anak ayam ketika diusik, maka dia akan segera melindunginya. Itu tugas kita. Wahfid lahuma janahadzulli. Allah kata terhadap mak ayah sudah tua itu kita kena kepakkan sayap kita untuk kita letakkan di bawah ketiak kita. Artinya kita rangkul, kita sayang. Inilah puncak kejayaan kita dalam mengarungi kehidupan sebetulnya. Ini mak ayah kita. Bukan dengan bagi duit begitu. Bagi perlindungan, bagi tenang. Dengarkan dia punya keluhan. Jadi jangan kalau mak ayah kita mengeluh dengan keadaan sensitif yang sudah berumur itu, lalu kita sudah lama bosan dah dengar begini itu, kita dengarkan. Dia itu nak berlindung kat kita, karena itu mak ayah ini memiliki dua suasana, yaitu ketika kecilnya ya dan ketika tuanya. Tua dan kecil keadaannya sama, yaitu dia perlukan kasih sayang. Maka wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, kita rahmati, kita kasihi, kita sayangi, seperti mana mereka juga dulu mengalami perkara yang sama kak kita. Mereka mengasihi kita, mereka menyayangi kita, mereka membentangkan sayapnya untuk kita bernaung di bawahnya. Dan yang kedua, berdoalah untuknya. Berdoalah untuknya. Karena ketika kita berdoa untuknya, dia ridha. Dia akan berdoa untuk kita. Sama, karena ketika kita bertindak kasih, melindungi, menyayangi mereka, mereka juga akan bertindak balik ke kita, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah untuk kita supaya dilindungi. Pertanyaannya, perempuan yang merasa susah dalam menghadapi kehidupan, yang setiap pekerjaan perempuan rasa susah untuk jalankan, pernah tak perempuan mendapatkan doa daripada ibu bapak perempuan secara murni tulus dari hatinya? Inilah rahasianya. Ini rahasianya kita. Karena itu Uwais Al-Qarni pernah berlatih naik bukit sambil membawa anak kambingnya. Ya, digendong ya kambingnya itu, domba bir-birinya itu naik turun bukit sampai diketawakan orang. Tetapi apa yang dilakukan berupa latihan ini adalah tidak lain tidak bukan untuk membawa ibunya yang sudah tua nanti ke Mekah untuk haji. Maka selama mengelilingi Ka'bah, yaitu pergi bertawaf, maka Uwais Al-Qarni menggendong ibunya selama 7 kali pusingan dekat Ka'bah sambil berdoa untuk ibunya, dan tidak satu pun ada doa untuk dirinya. Ibunya yang digendong itu selalu mendengarkan doa Uwais Al-Qarni. Ya, kalau tengokkan doa yang terbaik untuk ibu bapak, ya ada pada surah yang ke-17 tadi itu, ayat yang 24. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, disambungkan dengan doa Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang dipanjatkan Uwais Al-Qarni itu ibunya. Sehingga ibunya berkata, wahai anakku,
Kenapa ibu tak pernah mendengar langsung kamu berdoa untuk diri kamu sendiri? Lalu apa jawab Uwais Al-Qarni? Beliau menjawab, wahai ibu, doaku tidak lebih makbul daripada doamu. Doamu lah yang lebih makbul daripada doaku. Jika aku berdoa untukmu, wahai ibu, lalu engkau reda dengan doaku, wahai ibu, maka sungguh doamu untukku itu lebih makbul, ya, lebih dimakbulkan oleh Allah. Ya Allah, terfikirkah kita untuk mendoakan ibu bapak kita? Terfikirkah kita untuk melayani ibu bapak kita? Terfikirkah tak kita meleraikan perdebatan kita dengan suami kita? Ini ibu aku, ini ibu kamu. Tolong hindarkan perdebatan itu. Mak ayah kita juga mak ayah suami kita. Mak ayah suami kita juga mak ayah kita. Bagaimana suami kita menikahi kita? Yang kita itu bukan anak batu yang keluar dari batu, tapi anak dari rahim seorang ibu yang Allah katakan berbaktilah kamu pada ibu kamu, berbakti. Ya. Jadi kalau kita menyukai suami kita, sukailah mak ayah suami kita. Jadi suami kita mencintai kita, cintailah mak ayah kita, kerabat kita. Ya, karena kita masuk surga bukan hanya seorang-seorang, kita satu rombongan Az-Zumar. Oke, sampai muncul hukum yang dikatakan jika seorang istri telah dinikahi oleh seorang lelaki dan telah berlaku hubungan intim bersamanya, maka ibu kepada si istri haram untuk dinikahi oleh suami istri tersebut. Suami bagi istri sudah jatuh hukum yang sama sekeluarga. So, kenapa ramai perempuan dinikahi, dicintai, tetapi tidak disayangi parent istri ini? Itu bermasalah. Sama juga, bagaimana seorang istri mengambil nafkah hari-hari dari suami, tapi tak pernah mengarahkan suami untuk menyambung tali silaturahim dengan ibu bapaknya sendiri. Ya Allah. Jadi ini masalah kita sebetulnya. Kenapa kita bekerja itu susah, amat kedekut sangat untuk bagi share rezeki pada ibu bapak, amat garang sangat dengan jiwa yang bekerja di bandar susah penat, tiba-tiba ibu cakap kita melenting kata-kata kita. Jadi macam ya Allah, ya, di depan ibu bapak kita sanggup kita pukul anak kita, kita dera anak kita karena kita ada masalah. Mak ayah kita tak sanggup tengok cucunya diberlakukan seperti itu. Tolong dijaga. Tak boleh, kita kena merendah serendah-rendahnya di hadapan mak ayah kita untuk mencari ridha Allah. Buktinya apa? Kita diminta untuk menghamparkan sayap kita untuk melindungi mereka. Apa yang paling menyakitkan mak ayah kita bila jumpa satu keluarga adalah kita menyakiti cucunya. Itu sama, itu kena kita jaga itu. Kalau ingin betul-betul jiwa Anda lebih tenang lagi. Oke? Karena itu, puan-puan dan tuan-tuan, hadis Nabi kedua yang saya bacakan tadi itu adalah salasu da'awatin mustajabatun, ya, la yarudduhunna wala yashukku fihinna, yang 3 doa yang dimakbulkan, ya, yang tidak akan ditolak dan tidak diragui akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti Allah terima. 1, doanya orang terzalimi. Orang kalau dia terzalimi itu maknanya dia dianiaya. Ketika berdoa tidak ada sekatan, terus Allah makbulkan. Yang kedua, doa musafir. Musafir ini juga teraniaya oleh apa? Oleh suasana penderitaan. Bayangkan naik unta dekat padang pasir, kadang air habis, perbekalan dicuri, perompak dan lain sebagainya. Maka, nak pergi sana sekat, begitu sekat, itu musafir. Oke? Jadi doanya itu terus dimakbulkan oleh Allah, tidak ada sekatan. Dan yang ketiga, doa seorang ibu dan ayah yang dizalimi oleh anaknya, ya. Maka di situ ada wada'watul walid ala waladiha atau wada'watul walidaini ala waladiha, menggunakan kata ala. Maknanya doa seorang ayah atau ibu, ya, doa buruk, ya, untuk doa buruk yang keluar dari lisan seorang ayah dan ibu untuk anaknya kerana anaknya uququl walidain, berderhaka kepada ibu bapaknya. Jadi bagaimana seorang ibu telah melahirkan, seorang ayah telah menafkahi istrinya untuk menyusui anaknya, tiba-tiba anak membesar, dia lupa ibu bapaknya, derhaka. Ketika sudah sakit hatinya, sudah mengandung, melahirkan, menyusui, itu diperlakukan seperti itu, maka doa yang diniatkan doa untuk berdoa buruk itu dimakbulkan oleh Allah. Ini 3 yang tidak ditolak oleh Allah. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, jika doa seorang ibu, jika doa seorang ayah, doa, kalau dalam hadis itu doa seorang ayah, ya,
yang diderhakai anak itu makbul, maka para surahul hadis mengatakan apatah lagi doa seorang ibu. Doa seorang ibu lagi super makbul. Sebab apa? Saya ikut hadis Nabi itu, kalau kita berbakti pada ibu bapak itu, kepada ibu itu 3 kali kan, 3 kali baru ayah. Mengapa? Karena 3 kali itu dikaitkan dengan proses kepenatan, mengandung, melahirkan, menyusui. Maka 3 kali kena kita bakti kan. Maka kalau doa ayah saja itu dimakbulkan oleh Allah, doa buruknya lagilah doa ibu. Maka di sini kita perlu mencari redha ibu. Redha ibu yang selaras dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu tidak redha, tapi perkara itu tidak Allah redai, ya, tidak Allah redai, maka doa bagaimanapun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kena ke kita. Seperti orang Yahudi, Allah tak reda dengan orang Yahudi kan? Ketika doa buruk ke kita, Allah tak makbulkan. Tapi kalau kita doa karena Allah redai kita, dimakbulkan. Maka doa orang yang diredai itu sangat dimakbulkan. Maka Anda kalau mencari redha ibu bapak dan redanya itu based on redha Allah, doa Anda akan mudah dimakbulkan. Tapi kalau ibu sendiri yang berdoa, lagi cepat dimakbulkan. Oke, jadi kata Imam Al-Ghazali, jika doa seorang ibu atau ayah saja dalam hal keburukan itu dimakbulkan oleh Allah, maka doa mereka dalam hal kebaikan tentu dimakbulkan oleh Allah. Cuma manusia kena pilih, nak doa baik ke doa buruk ketika anak itu derhaka. Itu saja, kata Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang cerdas ketika anak bermasalah, patutnya dia berdoa kebaikan, maka dia dimakbulkan, daripada dia memperturutkan hawa nafsu. Karena itu Allah menyebut tentang tabiat manusia ini dalam surah yang ke-17 ayat yang ke-11, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan manusia ini punya kebiasaan apa? Punya kebiasaan untuk berdoa buruk tatkala tertimpa perkara buruk. Seperti mana kebiasaan mereka berdoa yang elok-elok ketika ditimpa perkara yang elok-elok. Mengapa demikian? Karena sifat manusia itu tergesa-gesa, yaitu cintakan dunia, sehingga ketika dunia ditarik, dia sanggup untuk berkata yang buruk. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kita menginginkan anak-anak kita jadi anak-anak soleh, tetapi ketika anak menunjukkan perangannya buruk, yang keluar cuma doa buruk, jadi anak semakin buruk. Anak boleh celaka karena doa kita sendiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, lebih baik kita berdoa yang baik, Allah makbulkan, daripada doa yang buruk tetapi Allah juga makbulkan. Pilih yang mana? Maka anak yang soleh itu juga bergantung sekerap mana kita mendoakan kebaikan untuk anak kita, bukan ketika kita ridha pada anak kita, tetapi ketika ya kita benci pada anak kita, tapi kita mampu mengontrol lisan kita untuk berdoa yang baik. Ya, sekerap mana kita dapati anak tak baik, sekerap itu kita bagi doa yang baik, kita akan mendapatkan kesalahan anak. Macam kalau hukum sunatullah lah ya sekerap sebanyak mana lebah itu mengisap sari bunga, sebanyak itulah madu akan dihasilkan. Ya, sekerap mana Anda mendoakan anak-anak Anda, sebesar itulah hasil kesalehan anak Anda didapat. Ya, jadi kita memberi ya seperti apa yang kita ambil. Jika yang kita ambil itu banyak, yang kita beri juga banyak. Jika yang kita ambil itu sedikit, maka yang kita beri juga sedikit. Ya, jadi Anda memberi sebanyak Anda mengambil. Anda memberi sebanyak mana Anda mengambil. Anda banyak memberi doa yang baik untuk anak, sebanyak itu Anda akan mengambil kesalehan anak itu. Hah? Itulah sebetulnya konsep daripada hukum sunatullah. Ya, madu itu kalau banyak mengisap saripati bunga kan, ya tentu dia semakin banyak madunya. Anda semakin banyak makannya kan, semakin kerap buang airnya. Maka orang dahulu itu buang air itu seminggu sekali aja karena jarang makan. Mengapa? Karena mereka memilih untuk berpuasa. Mengapa berpuasa? Karena mereka ingin berdepan dengan ayat-ayat Allah yang hanya dihadapi dengan mudah bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya Ramadan dikatakan bulan Al-Quran, bulan untuk orang-orang yang syahwatnya telah dikekang melalui tidak makan minum sepanjang hari. Masya Allah, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya apabila
mencermati hadis-hadis ibu bapa ini, saya memang menangis sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah di masa lalu saya, dan saya berazam kepada Allah ya, di masa yang akan datang untuk berbakti. Saya mengajak suami saya juga mengajak adik-adik saya mengajak puan-puan dan tuan-tuan sekalian, carilah kemudahan hidup ini dengan berbakti kepada ibu bapa kita. Anggaplah mereka sudah berumur itu layaknya bayi yang perlu untuk disayangi. Kesensitifan mereka membuat kita sebagai tempat untuk mencurahkan segala bentuk keluhannya, dan kalau kita anak yang saleh, kita akan bimbing ayah kita, ibu kita kepada jalan yang benar. Ya, kita akan bimbing mereka kepada jalan yang benar. Jadi puan-puan dan tuan-tuan sekalian, terkait dengan ibu bapa ini ya, jangan dibuat main-main ya. Kita kena betul-betul serius dengan mereka ini. Kalau boleh, buatlah mereka reda dengan berbuat yang apa yang Allah redai, dan insya Allah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran semuanya itu memang disukai dan diredai oleh bapak kita. Tak boleh menghardik. Bapak kita pun suka kan tak dihardik. Kena memberi pelayanan yang baik. Ibu bapak suka kan diberi pelayanan yang baik. Semuanya yang baik. Cuma kalau mak ayah kita buat maksiat, suruh kita buat maksiat, kita dilarang untuk mengikutinya. Itu saja masalahnya ya. Jadi saya sendiri menggesa diri saya juga kepada suami saya, carilah kemudahan hidup ini dengan mencari keredaan ibu bapak. Sayangi mereka, doakan mereka, semoga Allah menyatukan hati kita dengan mereka, dan mereka tergerak lisannya untuk mendoakan kita, sehingga doa yang murni tanpa paksaan dari kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengubah hidup kita. Pesan saya yang terakhir, jangan jadi anak yang membuat orang tua kita segan untuk menasihati kita. Orang tua takut nak berkata kepada kita. Jangan suka putuskan kata-kata mak ayah kita. Jangan mudah menyalahkan mak ayah kita. Tapi bimbinglah macam Anda membimbing anak kecil Anda yang baru lahir. Anda tak pernah menyalahkan, tapi Anda menggiringnya. Ciri anak yang derhaka adalah ketika ibu bapak kita tidak berani kepada kita sebagai anak. Sebaliknya, kita yang berani menentukan segala-galanya untuk mak ayah kita. Maka bersyukurlah kalau masih punya mak ayah yang punya prinsip tidak takut dengan anaknya. Dan tangisilah hidup Anda yang selama ini telah membuat mak dan ayah itu tak berani nak berkata apa kat kita, tak berani untuk share apa kat kita. Karena kalau share kat kita, pasti dia kata, dia akan marah nanti. Sehingga mak ayah kita lebih baik menyimpan rahasia. Ketika mak ayah kita menyimpan rahasia, satu ketika kita tahu, kita marah juga. Tapi kita tanya, mengapa mak, mengapa ayah, engkau rahasiakan dari saya? Mak takut nanti engkau marah. Tengok, mak takut. Bermakna itulah anak derhaka. Pernahkah Anda merasakannya? Kalau merasakannya, segera sekarang telepon mak ayah Anda. Ucapkan kata maaf kepadanya. Atau kalau tidak ada sekatan di jalan, belum rentaslah, baliklah. Dan bukan hanya cium peluk saja, tapi tautkanlah hati Anda dengan hati mak, dengan hati ayah. Peluk mereka dan katakan, wahai mak, wahai ayah, saya minta maaf atas apa segala yang telah saya lakukan. Saya sedar bahwa hidup saya susah, hidup saya tak tenang, walaupun ada kereta, walaupun ada rumah, walaupun ada anak. Hakikatnya saya melihat bahwa saya belum berbakti lagi, bahwa saya anak yang derhaka karena saya melihat mak dan ayah masih takut kepada saya. Itu tandanya saya derhaka. Lebih baik kita dipermainkan mak ayah kita. Dipermainkan dalam arti apa? Kita dianggap sebagai anak kecil oleh mak ayah kita, masih dipedulikan lagi. Setiap kita bercakap, angkat sedikit mak ayah kita akan tegur. Berani nak cakap? Kita nak seperti itu. Maka jadilah anak yang dibawa dan takutlah segala sesuatu yang membuat mak ayah kita murka, yang apa yang kita lakukan itu memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala juga.
peluk dan ciumlah mak ayah kita, datangi mereka dan bawalah buah tangan untuk mereka dan katakan apa hajat kita kepada mereka. Insya Allah dengan hati yang betul-betul penuh kasih, dia akan mendoakan kita dengan keridhaan, dan doa itulah yang kita harapkan dalam seumur hidup kita. Sebelum mereka menghembuskan nafasnya terakhir, disitulah mereka berhenti untuk berdoa untuk kita. Perbanyakkanlah untuk mendapatkan doa ibu bapa Anda, tetapi jangan minta kepada mereka, biar mereka berdoa sendiri untuk kita. Ini saja yang boleh saya sampaikan. Semoga membuka hati kita untuk menjadi insan yang terbaik, insan yang berbakti kepada ibu bapa, dan insan yang berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.